Halo. Kenapa Anda yang opening? Hai. Halo semuanya. Iya. Jadi hari ini kita mau bawain Tipot News, Bray. Tahu nggak Tipot News itu apa? Ini nggak tahu sih, soalnya kan aku Tipot generasi pertama nih. Oh yang nggak sukses itu. Nah, jadi Tipot News itu kita kayak ada bawain berita, mungkin berita-berita viral yang beberapa waktu lalu sempat viral di Indonesia. Mungkin di luar negeri juga viral. Nah, mungkin belum kenal brand ini siapa, seperti kata Brand tadi, dia adalah host di generasi pertama. Mungkin selain host ada jabatan lain? Saya juga merupakan mantan head of department dari HIPTF. Head of department. Departemen apa, Bro? Departemen Eksternal. bukan eksternal. Jadi Relationship. tampaknya video ini dipenuhi dengan jokes tidak penting. Saya adalah head of department. Departemen apa? Relationship. Tidak dong, tidak seperti itu. Enggak. Ya. Saya head of HOD eksternal. HOD. Iya. HOD itu House of Department. Oke. Ya, oke. Jadi kita langsung aja ke berita pertama ya. Iya, berita Daripada pertama. kita ngadur ngidul. Iya. Oh, dihalangin prompter kita. Jadi tidak bisa baca berita. Ini kayak banyak gitu, Banyak sekali. Jadi berita pertama itu ada namanya survei Microsoft. Oke. Tahu nggak Microsoft itu apa? Microsoft tuh ya. Microsoft tuh pakai Microsoft atau gimana? Enggak bercanda. Jadi Microsoft tuh jangan Ya. maluin IT dong, kan? Anak IT kan. Anda sendiri yang malukan. Kenapa? Jadi Microsoft tuh kayak satu perusahaan, dia yang memproduksi yang kita kenal sekarang semua laptop yang kalau nggak pakai Apple, dia itu merupakan operasi sistem ya. Oke. Yang dia keluarinnya itu Windows. Semua kita pakai. Nah, Lalu lalu di rumahku ada jendela banyak. Itu dari Microsoft. itu enggak, itu beda Oh, bos. software. Beda software, Oh, dia software. software, dia operation system, oke? Benar. Nah, jadi ini menurut aku ini Microsoft ini belakangan mereka ada lagi gabut, Gabut. nggak ada kerjaan gitu. Iya, ngerti Kayak aku mereka gabut. udah keluarin Windows 10 gini, terus kepalanya bilang mau ngapain lagi kita ya? Ngeluarin survei. Ngeluarin survei. Jadi Menteri Komunikasi dari Microsoft itu dan informatika, Johnny Giplet itu mengatakan pembentukan NEC. NEC itu apa sih? Pernah dengar nggak? NEC itu Net Ethics Committee. Net Ethics Committee. Committee. Oke. Jadi dia mengeluarkan NEC. Cukup penting katanya karena di tengah penggunaan ruang digital yang sedemikian masif, kan banyak orang pakai digital sekarang Iya, ya. betul betul. Ini belum sepenuhnya diikuti dengan perilaku pemanfaatan digital yang beretika. Jadi mungkin mereka ngeluarin ini untuk mengukur etika netizen kali ya. Oke. Ini aku ralat sedikit ya, tadi kayaknya ada salah informasi sedikit. Apa tuh? Bukan menteri Microsoft ya. Microsoft tuh bukan negara, Bos. Menteri Indonesia. Bukan Microsoft. Oh, berarti prompternya ini Menteri Komunikasi namanya Johnny Giplet. Itu Indonesia ya? Oh, oke, sorry ya, maaf ya. Hancur kali episode ini kayaknya. Jadi Komite Etika Berinternet atau Net Ethics Committee tadi NEC tadi kan, itu dia melakukan langkah strategis dan berkelanjutan agar menjadikan ruang digital Indonesia itu lebih bersih, sehat dan beretika, produktif juga dan mungkin bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Iya, betul betul. Tapi kan mereka nih surveinya ini hari itu mereka kayak bilang Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana penggunanya itu cukup bisa dibilang toksik ya. Oke. Jadi toksik ini sebenarnya dari sudut pandang aku ini ya, toksiknya netizen Indonesia itu ada penyebabnya gitu. Apa tuh? Kayak misalnya mereka singgung-singgung tentang Singgung. menyinggung Iya. tentang kayak sesuatu hal yang sebenarnya sensitif. Oke. Contohnya seperti yang sering terjadi itu aku nengok nih dari Hati-hati, jangan sampai kita ditutup karena berita yang Anda pilih. Oke, dari lanjut. sebenarnya nggak spesifik sih, tapi kayak misalnya mereka lebih banyak memperdebatkan dari tahun-tahun ke tahun, dari masa lalu juga udah sering. Dari masa Kayak- lalu. Iya bener, kayak masih zaman dulu Facebook masih ngetrend, mereka lebih banyak debatin sama netizen dari negeri tetangga. Oh, ada negara nama tetangga. Ya inisialnya M. Oh, Oke. iya. Jadi Oke, kayak oke. klaim-klaim itu jadi saling menghina. Menurut aku itu sih penyebabnya gitu lebih banyak kan. Dan katanya dari sistem mereka tuh mereka pakai poin juga kan. Iya, Terus benar. poin warganet Indonesia itu pun semakin lama makin turun. Iya kan. benar-benar. Turun 16 poin kayak dari interaksi daring, tahu daring kan secara online. Oke. Responden itu mereka merasa ada 3 risiko besar nih yang bikin
warganet kita itu sangat amat toksik. Yang pertama itu karena penyebaran hoax dan penipuan itu sebesar 47%. Nah ini sebelum lanjut nih aku mau cerita sedikit nih. Banyak apa banyak? Sebenarnya aku lumayan setuju sih soal penyebaran hoax dan penipuan. Benar. Soalnya aku dulu juga pernah jadi korban penipuan dari Penipuan. Dalam hal aku pernah tiket pesawat pertama. Itu gimana ceritanya tiket pesawat? Jadi tiket pesawat tuh aku mau sharing sedikit. Nah, jadi pas hari itu aku tergiur sama ada diskon-diskon gitu sebelum pandemi ini ya. Kayak diskon dari Medan ke Jakarta pulang balik 900.000. Naik sampan mungkin. Mereka entah bilang ada diskon apa, terus udah desain duitnya kan, udah transfer, dia minta lagi. Dan bodohnya aku pada saat itu aku transfer lagi. Dan setelah dia bilang, oke nanti kita tunggu jam 6 kita set tiketnya, udah hilang orangnya. Jadi total Anda hilang berapa? Total 2 jutaan. 8.000. 900.000 tapi ruginya 8.000. Enggak. Jadi ruginya itu total 1,8 ada sekitaran situ. Oh, banyak juga ya. Itu udah bisa makan KFC 8 hari. Anda makan KFC pakai 1.800.000 bisa buka mandi bola Anda pakai ayam KFC. Iya benar. Mandi bola. Dan juga hoax dan penipuan ini sarang terbesarnya grup WhatsApp keluarga. Iya benar. Menyebarkan UFO terbang itu sering sekali, banyak. Mungkin untuk hoax ini ya caranya ya double verifikasi lah dalam beritanya. Iya benar. Kayak nanti bisa aja nanti kan internet ini semua aja orang bisa ngedit gitu. Bener. Ya. Bisa aja nanti ada kru-krunya ini kan nggak suka sama Iksan diedit aja kan. Iksan terkena penyakit raja singa misalnya kan bisa aja kan tersebar lah. misalnya nggak, kalau ada dendam bilang kami udah ngundang kau doakan aku kena sakit. Misalnya kan misalnya ya Iksan kena raja singa sama Brian gitu. Jadi nanti ke penyakit kulit dan kelamin barengan nanti kita buat nggak, kenapa kau kayak prestasi gitu ya, menyebarkan info raja singa ini kayak prestasi, pengen bareng tuh lulus bukan raja singa Brian. Nanti ada perkumpulannya. Terus warganet Indonesia ini pun sangat memperdulikan kehidupan orang lain, kayak dari hoax tadi mereka itulah kayak lu bilang tadi kan, berita-berita palsu juga mereka ada 27% nih Bray. Mereka itu sangat sering melakukan hate speech. Yes, benar. Ujaran kebencian. Ya, aku setuju banget. Dan yang paling sering kita lihat di Indonesia itu ya tentang agama ya kan? Ya benar. Benar banget tentang sangat agama. Sensitif ya. Dan ada beberapa oknum yang kayak menginginkan cuman mereka aja yang benar gitu. Benar banyak banget sih, banyak benar. banget. Dan juga ada diskriminasi atau rasis yang paling sering jadi korban itu ya teman-teman kita di Papua sana. Ya benar. Di timur, orang timur tuh masih sering kena ganjaran dari diskriminasi tersebut sih. Dan bukan cuma di Indonesia, di Korea juga ada kan berita yang iya benar. Di Korea malah Suli dan Hara. Saya tidak kenal siapa. Udah nggak usah. Jadi mereka itu bunuh diri karena netizen di Korea juga. Iya benar. Setahu aku juga ketoksikannya mereka itu lebih parah sih dari di Korea. Benar. Apalagi orang Korea yang artis, mereka kayak pengen banget dihargai gitu. Masa? Aku nggak tahu juga sih. Bukan artis. Oke. Lah. Jadi tapi mereka kayak merasa ingin dihargai. Setahu aku juga, aku baca dari berita-berita pas Suli bunuh diri itu karena perlakuan netizen Korea yang terlalu menilai dia. Oh, terlalu judgmental ya? Terlalu judge dia. Kayak dia pacaran sama orang kan di Korea itu artis tuh kayak sangat tabu gitu untuk punya pacar-pacar itu. Tapi Suli itu berbeda. Tapi karena berbeda itu malah dia nggak aneh. Jadi sebenarnya sih ya balik ke warganetnya lagi sih, kayak ya kalau kalian ingin apa sih untungnya dari membuli dia benar. Sebelum bully orang lain, bully diri sendiri dulu sih. Bener, kayak ratapi diri Anda sendiri, Anda belum sempurna, oke? Masih lanjut banyak lemahnya. Bener. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke, boleh. Lanjut. Selanjutnya itu ada yang baru saja viral tuh mengenai All England. Aduh, All Badminton. Badminton. Jadi tim bulu tangkis Indonesia itu nggak bisa ngikutin pertandingan All England karena para atletnya itu dan official Indonesia juga dipaksa mundur dari turnamen. Ya ini aku pas dengar berita ini cukup kecewa sih sebenarnya. Ya banyak sih orang kecewa karena keputusannya juga ya nggak adil aja gitu kan, karena tiba-tiba tim Indonesia itu yang dinyatakan salah satunya itu ada dinyatakan positif, tapi semua timnya malah disuruh pulang gitu. Iya benar. Bukan disuruh pulang sih, lebih ke
disuruh lu nggak boleh ikut nih, lu di sini karantina aja, nggak usah ikut gitu. Padahal mereka kan bilang di pesawat itu ada yang kena, tapi sedangkan di pesawat itu ada juga dari tim lain, tapi tim lain nggak kena. Tapi memang harus disuruh pulang gitu ya? Nggak disuruh pulang, disuruh isolasi gitu 10 hari di sana. Oh. Tapi dari beberapa negara yang ada kena juga satu sama Indonesia nggak disuruh berhenti gitu, masih boleh main. Indonesia tapi disuruh berhenti. Disuruh berhenti padahal udah dicek negatif gitu. Itu sangat kontroversial sih menurut aku. Iya. Dan hal yang tadi juga sempat bikin Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain memaksa mundur tim Indonesia dari kejuaraan. Iya. Dan keputusan dari official yang di England sana juga memicu reaksi kesal dari warganet termasuk Brian mungkin sendiri. Iya, aku juga gitu kesel kan. sih. Dan aku juga ada komen di sana, unfair. Oh yang hashtag itu ya, Iya, hashtag benar. All England Open 2021 Iya, unfair. Unfair Iksan Ika 2020. Udah lewat tapi. Tidak nyambung dong. Tapi gini Bray, kayak sebenarnya masalah-masalah COVID dan atlet ini. Nah, jadi mungkin yang belum tahu kayak NBA itu kan sempat berhenti tuh, Bray. Iya benar. Dan aku sedih juga lah karena aku nonton NBA. Ya, sama. Jadi mereka lanjut lagi di Orlando. Mereka bikin bubble namanya. Dan di bubble itu mereka dikasih isolasi di situ dulu dan dilihat siapa yang positif, siapa yang negatif. Dan yang untuk yang positif ya dipulangkan gitu, nggak boleh main. Dan yang negatif ya lanjut main dan mereka diberikan tempat tinggal di sana. Iya benar. Iya, jadi kayak mereka juga jadi tembak sih. Apanya? Bagi olahraga lain. NBA benar. Iya, benar. Kayak kalau lu ada ikutin IBL, Indonesia Basket League, mereka juga pakai sistem gitu. Bubble juga. Iya sekarang. Oke. Jadi ya harapan aku juga sih untuk olahraga lain bisa tetap selenggarakan sih, apalagi kayak sepak bola gitu. Benar. Sepak bola kan udah jalan juga ya. Udah jalan, beberapa tapi kan udah jalan sih sebenarnya. Indonesia gitulah. Ya itu aku kurang ngikutin gitu. Oke, berita selanjutnya. Ada kasus tentang rasisme lagi, terjadi rasisme di Amerika lagi, Bray. Tapi kan kasus rasisme kemarin itu menyerang orang Asia, African American. Yes, sekarang ke Asia gitu. Jadi ada berita dari Atlanta bahwa 6 dari 8 orang tersebut wanita Asia Amerika terbunuh di 3 spa pada tanggal 16 Maret dan insiden itu adalah hasil dari kekerasan anti Asia global gitu. Jadi menurut aku hal ini sedih banget sih, apalagi kita juga ras Asia gitu kan. Jadi kayak menurut aku nih mereka sebenarnya anti Asia itu karena ada penyebabnya juga gitu. Apa tuh? Kayak media-media banyak yang keluarin pandemi sekarang nih asalnya dari negara Asia. Itu mungkin bisa menjadi salah satu pemicu benar. Ya banyak sih kayak balik lagi ke NBA, salah satu pemain NBA yang dari Asia, Jeremy Lin, mungkin lo tahu Jeremy Lin tuh waktu dia main dia diejekin gitu. Iya benar. Pembawa COVID dan segala macam gitu. Kayak padahal nih pandemi bukan dari siapa-siapa. Kayak harusnya kita bisa lebih ambil yang positifnya aja sih daripada kita harus rasis gitu. Iya, sebenarnya orang Asia didiskriminasi tuh di Amerika sebenarnya bukan cuma karena COVID sih. Kayak dari ya secara fisik juga mereka kadang-kadang misalnya lu ada lihat di video Instagram, misalnya mereka lagi ketemu sama cewek-cewek dari Asia, mereka manggilnya secara rasis gitu sih. Asian padahal belum tentu gitu. Benar. Jadi ya udahlah stop rasisme lah, udah gak keren lagi menjadi rasis di era sekarang. Harus berani stand up juga sih untuk rasisme. Bener, harus stand up untuk Asia. Harus cintai Asia seperti Anda mencintai makanan kita. Berita selanjutnya. Apa nih beritanya, Bray? Ini selanjutnya kita ada dari orang terkaya ini. Orang Terkaya? terkaya di dunia sekarang. Raja Salman. Iya. Bukan Raja Salman ya. Raja Sulaiman. Oke, jadi ini datang dari berita orang terkaya yaitu si Jeff Bezos. Iya, Jeff Bezos. Ya, dia sekarang jadi orang terkaya setelah sebelumnya itu Elon Musk ya. Oh, Elon Musk. Iya, Elon Musk. Tapi sekarang udah ganti ke Jeff Bezos. Dia merupakan salah satu founder atau pemilik dari Amazon. Oh, Yang kita bukan. tahu. Bukan. Oh, bukan. Bukan Amazon yang itu Time Zone itu, kayak Time Zone gitu. Di sampah jalan T4 sebelah BK. Saya mainnya Fun World. Saya main joget-joget itu, kayak bercanda. Terus kekayaan itu sekaya apa? Kekayaannya ada 191 miliar USD. Waduh, 100. Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index. Bloomberg. Bloomberg. Belum.
Bloomberg List Billionaires Index. Jadi kekayaannya itu 191 miliar. Iya, USD. USD Ya. ya. Kalau di convert ke Indonesia rupiah itu kira-kira 13.000 lah. Itu kan $1 Brian yang di convert Satu-satu 100 miliar ya. Satu-satu Ya udah, dong. kalian kalikan aja sendiri 13.000 itu sampai 191 miliar kali, oke. Jadi selamat untuk Jeff Bezos sudah menjadi orang terkaya. Iya. Jangan lupa untuk bantu-bantu Salam sosial. dari Brian juga, dari Iksan juga. Ya, Kasih halo salam Pak dong. Jeff. Ya, mana tahu udah kaya sekarang, semoga bisa giveaway. Ya, Samsung A80. Nah, jadi Jeff Bezos ini juga ada bikin kayak pertanyaan untuk diri dia sendiri kayak misalnya dia udah umur 80 dan ada pertanyaan mengenai apa yang dia sesali dalam hidup dan dia mungkin bakal menjawab tidak masuk internet karena kalau dia nggak masuk ke dunia internet ya mungkin nggak ada Amazon ya kan dia nggak bisa sekaya sekarang gitu Nggak bisa dan main iya kita. apa Nggak bisa main midnight. tidak itu beda Amazonnya Brian gila bercanda ya ini berita serius loh Brian. Jadi ya untuk Jeff Bezos sekali lagi selamat udah menjadi- melewati Elon Musk menjadi orang terkaya di bumi. iPhone 12 Plus. Aduh. Membawa-bawa saum saya. Lanjut. Selanjutnya ada fitur space dari Twitter. Dia mengumumkan fitur space itu batuk lagi sih. Dari takut saya. Jadi fitur space dari Twitter itu dia mengumumkan fitur space dengan hadirnya bagi para pengguna Android. Yes. Jadi space itu merupakan live audio chat rooms seperti Clubhouse. aplikasi yang lagi viral ya Clubhouse. Karena sayangnya Clubhouse masih eksklusif untuk eksklusif. Apple iOS, ya. iOS. Tapi kemarin sih waktu aku ada room di Clubhouse ada dosenku dia dari ini Android bisa join. Kok bisa? Itu aku nggak tahu dari mana mungkin dia. Life hack dia. Bisa nanti masuk DIY 5 menit itu caranya gitu. Iya. DIY. Jadi Spaces dari Twitter itu dia fitur memungkinkan untuk pengguna untuk berada di satu ruangan dan grup saling ngobrol lebih kurang kayak ya persis kayak Clubhouse, persis kayak Clubhouse. Aku pernah join sekali tapi agak ada beberapa batasan sih dari situnya kayak kita nggak terlalu bebas untuk ngapa-ngapain gitu. Kalau aku sih jujur belum ngetes juga ya karena aku juga kurang aktif di Twitter gitu. Aku pakainya Facebook lebih banyak. Oke. Jadi lu sendiri Twitter nggak pernah main sama sekali? Pernah main. Kapan? Pas lagi pengen. Ya, Aku mainnya juga udah lama kali. Tapi pas ya SMP sih karena itu udah lama kali sih. Itu udah waktu lama banget. booming Pas masih Raditya Dika tau nggak? Iya Nah, benar itu masih- lagi dia lagi di retweet banyak kali ya pas zaman itu. Dan ini akhirnya ada berita menyenangkan lah untuk teman-teman bukan Android, teman-teman Android yang akhirnya bisa merasakan live chat audio tapi dari Twitter dulu karena Clubhouse kedepannya mungkin bakal buka untuk Android. Iya benar. Jadi menurut anda bagus nggak fitur dari Clubhouse ini? Fitur Clubhouse ya. Clubhouse nih ada Fitur space dari Twitter yang mirip dengan Clubhouse. Oh, oke. Sangat bagus sih sebenarnya. Sangat bagus karena di sana kan mereka jadi bisa sharing-sharing gitu. Kita terlepas dari yang lu bilang tadi ada batas-batasannya gitu ya. Kayak kita ambil positifnya kayak mereka biar bisa lebih bertukar pikiran gitu. Kayak ya sharing-sharing pengalaman gitu. Oke. Ya soalnya Twitter juga udah banyak masanya ya kan. Iya benar-benar. Oke. Terus ada berita yang viral lagi, itu ada berita mergernya sebuah company besar. Iya, besar tuh? di Indonesia. Antara apa dan apa? Ini satu raksasa namanya Gojek dan satu lagi Tokopedia. Tapi kalau guys bawahi belum ada Konfirmasi, jadi belum valid. Jadi kita berandai-andai nih ceritanya ini. Berandai-andai misalnya mereka merge dua company raksasa di Indonesia. Bisa jadi kalau dari sudut pandang aku untuk pergerakan saham Indonesia cukup bagus. ISG bakal cukup bagus sih karena dua raksasa ini berkemungkinan kalau nengok potensinya dia bisa menyayangi kita semua enggak. Dia bisa menyaingi salah satu juga saham yang besar di Indonesia itu BBCA. Bank BCA itu sahamnya bisa disaingi oleh Gojek Tokped. Jadi kita berandai-andai dulu kalau dia masuk IPO kodenya apa kira-kira. Dan value mereka pasti meroket ya. Ya benar. Value-nya katanya hampir USD 40 miliar atau 560 triliun gitu. Oh,
bisa kalkulasi ya. bisa translate sekarang, udah bisa translate gitu. Dengan ya kurs sekarang, kurs gitu kan 14.000. Jadi menurut lu berharap nggak keduanya ini merge? Kalau merge sih berharap banget ya. Apalagi kan sekarang ini lagi pandemi nih, agak susah nih. Jadi apanya agak susah? Agak susah ekonominya nih, ekonomi. Okay. Kan ada beberapa usaha UMKM nih agak susah. Jadi kayak Tokped sama Gojek nih kayak bisa kasih mereka bantu banget ya. Jadi dan bakal ningkatin ekonomi Indonesia juga sih. Iya. Soalnya kan orang-orang kerjanya pada lagi nggak stabil, kayak lu bilang tadi ekonomi lagi susah. Tapi mungkin dengan mergingnya mereka, semoga terjadi, ya mereka bisa menambah tenaga kerja pastinya ya, kan, bisa pasti buka rekrutmen lebih banyak lagi dan lebih enak untuk shopping. Ya, benar. Gitu. Nah, jadi dari merge-nya Tokopedia tadi juga bisa membuka banyak lowongan kan. Ya, Sampai mereka bakal buka rekrutmen juga. Ya, ngomong-ngomong tentang rekrutmen, bridging-nya udah kayak penyiar radio. Wis. Open rekrutmen Tipot Podcast juga sedang buka open rekrutmen nih, Brian. Bagus ini, kesempatan banget nih bener bagi kalian semua. Nah, lu sendiri, Bray, apa yang membuat lu ingin coba ke Tipot? Soalnya lu juga dari pertama kan bisa bilang pendirinya juga, kita kan penerusnya. Yang bikin lu kayak yakin untuk masuk Tipot tuh apa? Jadi alasan kami pertama buatnya Tipot nih, kayak kami nengok kan podcast pas itu juga lagi booming-boomingnya itu. Benar, sampai sekarang masih booming terus. Itu kayak aku nengok kayak bagus sekali loh, kita bisa sharing-sharing, ada platform, kita mahasiswa bisa sharing tukar pikiran gitu. Tapi pas awal season 1 ini kan sponsor belum ada, kan masih berdiri tuh lagi bangun fondasi. Gitu. Iya. Belum ada kayak sekarang kan. Belum dong, pasti. Jadi kita kayak lebih juga dulu main aman, lebih ke bahas-bahas yang ke hal yang enggak kayak sekarang gitulah. Sekarang kau udah lebar banget. Aku juga bangga banget sama tim sekarang ini. Iya. Yang season 2 udah bisa buat bagus sekali. Jilat terus, bangga banget ini jilat. Jadi bagi kalian tadi udah dibilang ada open recruitment, jangan sia-siain kesempatan ini. Dan stay tune terus di Instagramnya Tipot Podcast. Benar, karena di sana kita bakal posting mengenai rekrutmen dan regenerasi kita. Dan untuk aku sendiri, aku join Tipot tuh karena dipaksa. Enggak dong, enggak. Karena aku juga hobi ngomong gitu kan, dan ada platform yang bisa support aku untuk melatih bukan skill sih, kayak kepedeannya, skill juga bisa sih, juga bisa, networking kalian juga bisa dengan orang-orang baru juga ya. Pasti ya nggak bakal nyesel lah. Ya ini juga kesempatan yang bagus sekali bagi kalian yang kayak tadi saya bilang mau mencoba hal yang baru yang belum kalian coba gitu. Yes, benar. Karena ini hal baru juga, nge-host aku juga pertama kali itu di Tipot gitu. Sama aku juga pertama kali nge-podcast atau nge-host itu di Tipot yang benar-benar. Jadi kenapa gitu. Kalian kalau ada kemampuan itu kenapa nggak mau kayak lebih kalian kembangi, lebih challenge diri kalian untuk join? Ya pasti tim Tipot sekarang nih pasti tunggu kalian ini. Berharap sekali kita kalian daftar. Sangat berharap karena kita takut 2 generasi. Wow. Oke, kalau gitu Brian, terima kasih udah mau datang, Brian. Tapi sekarang saya mau shout out dulu untuk partner kita. Ya, partner kita itu adalah Clapham. Mungkin Brian belum tahu. Tempat ini, atap ini kita diberikan sama Coy by Clapham. Bagus itu banget. Lokasinya ada di Soul Garden, tepatnya di rukonya, di kompleknya Center Point, di atas Soul Garden, di lantai 1 dan lantai 2. Kalau mau tahu lebih lanjut gimana Clapham itu ada, dalamnya gimana, tonton video berikut ini. Oke, kalau gitu Brian, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Di episode selanjutnya mungkin kita nggak undang lagi karena agak kurang gitu ya. Ketawa terus. Capek Isan benerin Brian. Kalau gitu Brian, ada closing statement nggak dari berita ini, mungkin kayak ya, atau mungkin dari closing statement Brian sendiri lah. Lu sendiri Brian. Closing aku ya. Statement aku sih kayak guys, yang netizen Indonesia terutama, gunakanlah internet sebijak mungkin gitu. Karena sangat mahal. Bukan mahal sih. Sorry. Lebih ke
kalian ada kesempatan yang lain lebih halal untuk cari duit tanpa nipu-nipu. Kayak tanpa, kalian harus ingat juga kayak sekarang itu bukan mulutmu harimaumu lagi, tapi tanganmu bisa jadi harimaumu juga. Pada saat kalian ketik-ketik itu di internet gitu, kalian nggak tahu nanti kalian singgung orang itu dampaknya apa untuk mental mereka gitu. Jadi lebih bijak aja guna internet, dan jangan lupa berdoa ya. Jangan ngomong kasar. Jangan ngomong kasar. Jadi, ya. Jangan lupa menabung juga. Benar, itulah statement dari Brian. Ya, Brian ini dia dulunya korban bullying. Jadi dia udah bisa survive sekarang karena kitabisa.com. Jadi terima kasih untuk kitabisa.com udah support Brian secara finansial. Kalau begitu Brian, dadah semuanya. Terima kasih. Enggak ya, itu enggak benar yang kitabisa.com. Saya dulu bukan korban bully juga. Dadah. Oke, dadah semuanya.